Halo guys. Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Adibas Channel. So we are in immigration now, but they have like a food market. Jadi di Bangkok Aquarium itu nggak cuman ada ikan, tapi juga ada buaya dong. Cek. Jadi alhamdulillah hari ini udah kedatangan tamu dari Belanda yang sedang intern di sini di Thailand. Supaya tidak kehilangan kesempatan, langsung aja aku undang juga ke YouTube aku. Yeay! But before it, don't forget to like, comment, subscribe, and share this video to all your friends, your family, and also the all people that you know. Jangan lupa juga buat share ke sosial media yang kalian punya. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, let's start this video. Halo Krisa. Aduh, Gimana? sebelumnya mungkin kenalan dulu kali ya, karena kan subscriber aku belum pada kenal nih sama Krisa. Atau mungkin sebenarnya udah kenal ya kan? Belum kenal ini. Terkenal di temen ya? Iya, mungkin ya. Mungkin. Maybe you can mention your name, your origin, and what are you doing right now? Oke. Jadi gue lo atau Aku kamu aja. Santai gitu ya? Iya, aku kamu. Jadi nama panjang aku Elizabeth Krisanto Gunawan. Biasanya dipanggil Krisan atau kalau sekarang sih aku dipanggilnya San. San, Dari si Krisan ini. Iya. Atau nggak Okay, Chris? of course. Atau nggak Chris gitu ya? Kalau nggak Okay. Krisan, Oh, Chris juga ya. Chris bisa dipanggil biasanya. Tapi SMA Ican. Ican. Beda banget ya. Ada semuanya ya. Banyak Okay, banget okay. karena nama aku kepanjangan. Jadi orang-orang pendekin deh gitu kayak Krisan kalau dipanggil cepet apa sih? Ican dah. Ican. Jadi okay. dipanggilnya Ican. Nama imutnya lah ya. Tapi sebenarnya kalau dibalik jadi udahlah. Oh ya, oke. Terus aku dari Indo sama, cuman aku lagi kuliah di Belanda. S1, sebentar lagi lulus, amin. Tapi sekarang aku lagi magang di Thailand. Oke. Kalau boleh tahu jurusan Krisan apa nih? Jurusan aku namanya Creative Business. Creative business. Oh, it's such a Unique Strange. name. Ya, unique lah ya. Karena dulu sebenarnya sebelum Creative Business kita biasanya panggil jurusan aku tuh International Media and Entertainment Management. Aduh, Singkatannya IMM. Oh, jadi kayak itu lebih kayak kalau dari nama itu kan udah ketahuan nih. Oh, itu tentang media, Ya, tentang entertainment. Okay. tentang apa sih video atau audio visuals and everything. Cuman mereka beralih ke creative business karena mereka nganggap kayak IMM itu spesifik banget nih gitu loh. Kayak itu udah menjerumus kayak oke, kita cuma fokus ke entertainment dan lain-lain. Sedangkan kan sebenarnya kreativitas Ada banyak itu kan nggak ada batasnya. Benar banget. Jadi akhirnya mereka bilang oke, kita masukin creative business nih. Jadi kayak elemen yang dimasukin tuh banyak ininya ya, kayak apa namanya? Bisa dari mana aja. Dari mana aja. Okay. Jadi kayak nggak terbatas. Lebih large. Iya, nggak terbatas cuman mau fokus ke jurusan visual atau mau ke Audio. entertainment atau audio gitu loh. Jadi kayak okay. hampir semuanya kita Bisa cukupin masuk ya di Iya, situ. betul. Oke. Yang paling penting nih, kenapa sih Krisan milih jurusan yang nggak banyak orang? Oke, mungkin sebelumnya kasih tahu dulu nih, how finally you end up in Belanda? Oke. And with this major. Sebenarnya lucunya nih, aku nggak pernah kepikiran mau ke Belanda. Oke. Sama sekali nggak ada tuh pemikiran. Oke, gue kuliah di Belanda gitu. Nggak ada. Jadi aku tuh mikirnya ke Jerman. Karena aku udah sempat belajar bahasa Jerman 3 tahun. But then, sometimes things go south. Yes. Jadi aku jatuhnya tuh belajar dulu nih Jerman gitu kan. Terus aku tertarik ke luar negeri emang dari awal, cuman nggak tahu waktu itu mau di mana. Oke. Tapi emang kepikiran, oh mungkin di Eropa lah ya gitu kan. Karena aku juga udah belajar bahasa Jerman. Terus aku waktu tahun terakhir SMA, aku tuh mikir kayak 2 tahun terakhir lah di SMA, aku mikir nih udah harus milih jurusan nih, gitu kan. Kayak mau ngambil teknik, mau ngambil apa, karena aku IPA. Saat-saat yang menggalaukan ya. Orang tua nih ngomong kan, ini aja ini. Ya, aku udah kayak, aduh ini gimana ya ngomongnya gitu kan. Ya udah akhirnya cari tahu lah, aku tuh sebenarnya sukanya apa sih. Kalau aku mau masuk teknik juga teknik industri. Oke. Waktu itu. Cuman aku mikir kayak, aduh teknik ya.
agak banyak hitungan ya Bu. Betul, meskipun Iya. aku suka matematika dan lain-lain, tapi aku nggak kepikiran atau kayak future job aku lah Oke. untuk kayak Berkutat di ya, situ, kerja gitu. di kantor. I Kayak see. yang jam 9 sampai jam 5 dan lain-lain gitu loh istilahnya. Monoton lah ya bahasanya. Iya, aku dari sisi kita. repetitif kan jatuhnya. Aku yang kayak nggak bisa nih gitu. Iya, Ya udah iya. akhirnya aku coba cari kayak dari IQ test yang lama-lama kan biasanya dikasih nih job preference yang cocok gitu kan. Berguna juga itu guys ternyata. Jangan dibuang ya kalau Betul, dapat hasilnya. betul. Bener banget ya. Bener, menurut aku secara nggak langsung ngefek ke kehidupan kita. Jadi kayak aku tuh mikirnya waktu itu, coba deh kita cek nih apa Iya. sih yang mirip-mirip gitu kan. Jadi yang selalu ada dari Semua tes. itu psikolog, entertainment, atau kayak semacam apa sih namanya di bidang broadcasting gitu-gitu lah. Oh, Jadi oke, kayak masih situ tiga ini tuh selalu ada gitu kan. Terus aku mikir psikolog mungkin sih gitu kan. Kalau emang orang tua aku pengen yang apa namanya major yang Sudah dikenal gitu ya. atau yang kayak apa sih yang well known dan banyak yang benar-benar. kayak ya mirip-mirip lah berarti kan kayak si udah teknik ada gitu, ininya gitu ya. istilahnya Udah ada yang namanya gitu. penting gitu kan. Cuman aku mikir, aduh kalau psikolog tiap hari juga udah jadi psikolog gitu kan istilahnya. Maksudnya bukan tiap hari Kita dapat ngurusin ini, orang. cuman kayak kadang kalau misalnya nih ada temen dia apa namanya, dusan Feel stress something. iya bahkan kadang bukan stres, tentang hubungan. Aku tuh aku jomblo, nggak pernah pacaran, Ketahuan. nggak pernah pacaran, tiba-tiba selalu dapat advice itu, San gimana ya San, gue cowok gue gini-gini, cewek gue gini, ya mana ketehe gitu, Iya. mana kita tahu gitu kan, kayak Mungkin kayak ada di dalam diri Tisan yang menunjukkan gitu ya. Mungkin Iya, kayak, maybe. aku bisa mendengar cerita kamu gitu. good listener lah. Ya, good listener. Nah, terus dari situ aku mikir kayaknya bisa cocok, cuman pasti aku bakal pikir-pikir lagi. Oke. So, yang aku bener-bener tertarik dan aku pikir-mikir lagi yang kayak, oh dari kecil tuh sebenarnya aku demen banget nih sama broadcasting, sama yang namanya radio waktu itu. Jadi kayak I think the very first media yang aku bener-bener attach dan attracted banget tuh emang sama radio. Kenapa? Karena aku waktu itu pernah denger ada yang bilang kalau yang namanya radio, kenapa dia nih istilahnya masuk ke bidang radio itu cuma karena satu alasan. Radio itu challenging. Kenapa challenging? Kita nggak tahu siapa yang dengerin, tapi kita harus bikin orang pengen dengerin kita. Bener. Dan Bener itu banget. aku yang kayak, wah bener sih gitu kan. Iya, Makanya aku yang kayak ketika masuk ke bidang ini pun aku ngambil radio kan. Maksudnya kayak di kampus aku tuh ada bisa milih spesifikasinya mau yang ada mana. berapa dan ada apa aja? Kita di tahun kedua sama ketiga itu milih PH-nya. Jadi kayak PH itu production house yang full day, istilahnya dalam satu minggu tuh PH gitu loh. Nah PH ini ada 7 department. Biasanya yang paling terkenal AV. AV itu audio visuals, which is yang ngurusin MV, ngurusin vlog, ngurusin apapun lah gitu. Kayaknya yang udah mengadu audio visual itulah Mas. Iya betul. Nah terus yang kedua yang terkenal TV. TV biasanya yang bikin buat kayak medianya kampus. Jadi yang kayak misalnya kayak oh kita setiap hari Kamis ada show ini ya gitu loh. Nah dia si TV department ini yang bikin. Atau yang kayak misalnya bikin kayak small serials yang misalnya kayak how to find house in Breda gitu misalnya atau gimana. Nah terus yang ketiga I would say departemen aku radio. Karena radio tuh banyak peminatnya. Tapi bisa dibilang juga nggak terlalu banyak peminatnya sebenarnya. Jadi kayak middle lah ya. In the middle, cuman dibilang in the middle banget juga enggak gitu loh istilahnya. Jadi kayak it's complicated how to express it. Cuman begitulah istilahnya kan. Terus abis itu ada publishing. Publishing tuh biasanya ngurusin majalah kampus. Biasanya kan ada majalah nih tiap berapa bulan sekali, tiap sebulan sekali atau tiap berapa minggu sekali gitu misalnya. Terus ada departemen marketing. Marketing biasanya lebih ke branding atau lebih ke arah How to promote something like that. Iya, jadi kayak kita punya klien nih misalnya. Klien itu kita harus bikinin nih kayak misalnya dia pengen
marketing apanya sih gitu loh. Dia pengen pasarin nih restorannya dia. Kita yang bikin, entah mau di rebranding lah, entah mau dibikin apanya. Pokoknya kita yang bantu marketingin gitu istilahnya. Terus yang keenam itu events. Events itu yang ngurusin IO atau apa-apa. Jadi di kampus aku biasanya setahun tuh bisa banyak banget ya acara berarti. Kayak sebulan tuh bisa 3 atau 2. Wah, wow. Kadang-kadang. Big event? I wouldn't say big events juga, lebih kayak open house atau kayak ada acara festival gitu. Jadi kayak kadang banyak aja gitu loh. Makanya di events department ini kadang-kadang tuh timnya ada kayak 4 atau 5 tim yang satu tim tuh bisa ngurusin 2 events atau 3 events gitu loh. Cukup sibuk lah ya berarti jurusan cukup ini. sibuk semuanya. Kayak makanya kalau misalnya kita mau hangout kita bilang, lu hari ini ada kerjaan nggak ya? Mereka harus bener-bener kayak waktu cek ya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya orang takut ngelihat apa tagihan atau apa gitu, mereka takut ngeliat kalender. Iya kayak aduh hari ini ada ini nih. Kalender misalnya nih, kalau dilihat 1 bulan berwarna, semuanya ada ya. Ada apa gitu, entah liburan, entah sibuk ini, ternyata entah jurusan-jurusan iya, ini betul. ya. Terus yang paling akhir itu jurusan animasi. Oh, oke, illustration ya. Illustrations gitu-gitu. Jadi kayak yang ngurusin apa sih? AI, atau cartoons bisa, atau vectors gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener yang everything animasi that lah. involves the illustration. Iya, atau yang kayak After Effects gitu kan, gimana graphicsnya dan lain-lain. Itu semua dia yang ngurusin. Oke. Jadi tadi ada 7 di kampus jurusan aku, ya? Ya, di kampus. Dan itu ada beda-beda setiap beda-beda. Setiap kampus sebenarnya ada jurusan kreatif bisnis. Cuman kalau di Belanda tuh bedanya ada yang research university sama ada Oke. Jadi gimana tadi? jadi tadi kalau misalnya di Belanda nih kampus tuh ada 2 jenisnya ya. Iya. Satu research, which is teori, bikin paper, bikin tesis. Kalau yang aku punya itu applied science. Applied science kayak terapan. Jadi kayak 75% itu praktis. And then the rest is theories. Oke. Bisa dibilang sama kayak D4 juga ya sebenarnya. Iya, makanya kayak kalau misalnya aku bilang, oh aku udah lulus S1, itu enggak. Oke, masuk. Tada. Oke guys, kita akan pindah lokasi. Tadi ting. Apa namanya, kayak jenis kampus lah ya, atau jenis course yang bakal dipelajarin juga beda. Karena yang kayak research sama applied science kan satu terapan, satu lebih teori. Iya, benar. Jadi kayak ya secara keseluruhan kalau demennya belajar, baca, teoretik lah, atau kayak yang emang nggak harus praktek banyak, which is kayak misalnya bisnis atau misalnya kayak apalagi marketing gitu-gitu yang bener-bener yang cuman teori doang, just take the research. Tapi emang jatuhnya lebih mahal. Cuman kalau applied science itu lebih yang praktek. Dan aku selalu kasih tahu ke orang-orang kalau misalnya emang jurusan kalian lebih bagus untuk praktek, maksudnya kayak selama kalian kuliah akan ada bagusnya kalau kalian praktek, ya mending ngambil applied daripada ngambil research. Karena waktu itu sempat ada teman aku yang nanya, dia sempat ngambil research, tapi dia udah keterima 2 nih, sebenarnya satu di research, satu di applied, tapi jurusannya sama. Jangan dia pilihnya yang research waktu itu, dan dia kayak beda nih gitu loh. Terus akhirnya dipilih. Kok nggak banyak prakteknya? Kok cuma teori doang? Dia tahu, tapi waktu itu kayaknya masih ragu lah, gambling lah ya. Terus ya udah, tapi sekarang dia akhirnya masuk di kampus aku. Oh, yang apply juga jadinya? Apply juga. Oke. Jadi itu kayak based on person ya? Dia mau betul, dia pengennya yang mana nih, kayak dia pengen memperkuat di ilmu prakteknya atau di ilmu teorinya. Benar-benar. Tapi ya bagi aku tetap it's praktek ya. Of more course, ya. Worth it kalau kita praktek langsung. Apalagi di jurusan yang Krisan ambil kan. Karena di situ juga dilatih teamworknya, terus kayak apa ya, menghadapi sebuah kasus yang harus dibuat menjadi produk semacam itu gitu. Kalau teori kan kayak cuman nanti gini ya, nanti gini.
tetap beda gitu feel-nya kan kalau misalnya dilakuin secara langsung. Iya, benar juga. Itu major atau field atau apa sih? Jadi kayak fakultasnya apa, terus kayak jurusannya apa gitu. Iya. Jadi kayak jatuhnya kita tuh fakultasnya Academy of Games and Media. Oke. Tapi sekarang di AGM ini ada jurusan baru AI. Iya. Nah, jadi A-nya tuh buat AI, G-nya buat games, M-nya buat media. Jadi di jurusan itu 3 lah istilahnya. Jadi ada AI, ada games, media tuh creative business. Jadi kayak jatuhnya aku fakultas AGM. Fakultas tuh academy lah di kampus aku. Terus jatuhnya aku jurusannya media, which is kayak creative business. Terus penjurusannya bebas. Iya, kita media tuh creative business jatuhnya, jurusannya creative business. Oke. Kirain tadi tuh ada 7 yang itu kayak di dalam jurusan itu ada penjurusan lagi. Course-nya. Jadi salah satu course PH-nya ini tuh si PH ini. Ya, berarti tadi soalnya mikirnya tuh kayak program studinya itu yang 7 tadi, ternyata enggak ya, itu course-nya ya di dalam media tadi ya. Oke. Nah, setelah sampai di Belanda, apakah sesuai dengan yang Kristen bayangkan atau harapkan di awal? Sebenarnya kalau ngomong sesuai yang diharapkan atau enggak, relatif ya. Pasti. Kayak if I say good, which part? To some certain point it's good gitu kan. Yang kayak mungkin untuk pelajaran, untuk kayak apa namanya, all the technologies, of course, facilities yang mereka kasih ke kita tuh oke lah gitu misalnya, that we can use it. Terus kita juga dapat opportunity untuk kayak bikin network sama international people gitu. Jadi kayak bener banget. Some terms like it reach some limit gitu loh. Cuman yang kurang mungkin lebih kayak livingnya kali ya. Gimana? Kayak lebih, it depends on everyone. Of course. Kalau aku sendiri aku kurang connect, bukan kurang connect ya kata-katanya, lebih kayak belum kerasan gitu loh istilahnya. Jadi kayak selama aku di Belanda pun aku nggak ngerasa yang aku kayak bakal betah nih tinggal di Belanda gitu loh. Jadi kayak aku betahnya mungkin cuman sampai kuliah selesai. Bener-bener kayak tempat buat belajar aja sama gitu kan, sama teman-teman ya udah. Oke. Belum ada kayak klik nih sama negara ini, belum ada yang kayak gitu ya. Belum sempet ngerasain. Seperti itu. Dulu sih sempet ya, kayak adalah kepikiran. Cuman abis itu setelah lihat-lihat lagi, setelah ada berbagai pertimbangan, aku yang kayak di sana. Kayaknya better in Asia. Ya, mungkin kalau ada job kayak freelance, one day mungkin aku bisa. Cuman kayak if I have to stay there for long term, for good, I don't think it's an option. Oke, I see. Ya mungkin banyak hal yang berbeda juga sih di sana, dan kayak balik lagi culture pasti. Ya, dan it's no problem gitu. Kalau menurut aku sendiri sih ya nggak masalah, karena kan kita keluar itu kayak aku ya kuliah di sini juga nyaman, tapi kalau untuk tinggal long term, I think no gitu. Maksudnya ada hal-hal I think mungkin lebih ke arah kita tuh mikirnya kita kesini buat belajar. Benar. Jadi kita emang nggak pernah punya pemikiran untuk stay here, I wanna work here gitu. Itu masalah jangka panjang kan. Bener banget. Dan menurut aku ya kalau jangka panjang, it's up to the person again. If they see themselves stay at that country, so we can stay. You know? It's like it's not big deal thing gitu. Itu nggak harus kayak harusnya kamu kalau udah di sana tinggal di sana dong, sayang banget kalau misalnya, karena some people mereka masih ngomong kayak gitu, kayak masih ada pemikiran ngapain balik lagi, udah bagus di sana aja kayak gitu. Ada juga beberapa orang yang mikir kayak gitu, tapi I feel that kayak sebenarnya banyak kalau misalnya ngomong-ngomong soal kuliah di luar negeri gitu kan, orang-orang pasti mikir kayak lu tuh udah di luar negeri, ngapain sih lu balik lagi? Banyak atau yang kayak udah lah lu stay aja di sana. Benar. But the thing is like, why don't you put yourself at our position? Yang kayak ini kan my life, not your life. Jadi kayak stop di situ aja gitu. Kayak that's my choice, you know. Kayak misalnya
kesempatan aku bisa pergi ke Thailand atau let's say aku kerja juga di Belanda waktu itu di Amsterdam, ya that's my option gitu loh, yang kayak I can pick which company I want. It's not like it's easy, of course gitu loh. Of course. Nggak semudah itu juga. Kayak tinggal pilih gitu. No, it's not like that. Setelah berbagai pertimbangan, aku juga mikir kayaknya aku bisa grow up juga nih sebenarnya gitu istilahnya. Jadi kayak sebenarnya basically setiap orang itu punya pertimbangannya sendiri, punya kayak pilihan-pilihan, terus kayak udah nimbang-nimbang nih plus minusnya begini-begini. Jadi I think it's not a big deal if you just ask like harusnya kamu begini, mendikte orang gitu loh. Itu masih banyak banget. Mungkin aku yakin sih subscriber aku nggak kayak gitu ya. Baik-baik ya kan? Baik-baik banget. Motivasi. Ya, cuman maksudnya menurut aku sih yang harus digaris bawah tuh lebih kayak you are yourself. Yes. Until the very end gitu. Yang paling ngerti, yang paling tahu adalah kalian gitu. Makanya karena waktu itu aku juga sempat ada pertanyaan kayak dari teman aku atau kenalan aku lah di Belanda, dia bilang, "San, masa sih lu yakin lu nggak mau ngambil job nih, padahal job ini di Belanda gede banget nih gini. Kayak aku jawabnya, bukannya aku nggak mau, tapi if I have to stay in the Netherlands and I will get this amount of money, it is interesting, kayak pasti menggiurkan dong gitu kan. But I don't want to spare my life for this job only gitu. Atau yang kayak aku tuh lebih kayak aku pengen explore banyak hal. Bener. Karena setiap hari ya learning process menurut aku.